Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Yugana Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pengertian dari seleksi dan penempatan. Langsung saja kita ke materinya ya. Seleksi dan penempatan merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak, tetap atau tidaknya seorang pekerja ditempatkan pada posisi-posisi tertentu yang ada dalam organisasi perusahaan. Apa saja tujuan dari seleksi? Tujuan seleksi menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi SDM atau sumber daya manusia. Perusahaan mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil, dan meminimalkan diskriminasi. Kenapa seleksi karyawan penting bagi perusahaan? Seleksi kandidat bisa sangat sederhana ataupun rumit, tergantung posisi dan industri perusahaan. Proses ini tidak hanya melihat keterampilan, melainkan juga pendidikan, pengalaman, kepribadian individu, hingga value yang pelamar pegang. Apakah nantinya cocok dengan budaya perusahaan atau justru sebaliknya? Dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM, rekrutmen dan seleksi memegang peranan penting demi meningkatkan kemajuan perusahaan sekaligus meminimalisir pengeluaran akibat pergantian pegawai resign. Yang pertama, meningkatkan moral karyawan. Karyawan yang perusahaan diterima dapat mempengaruhi lingkungan kerja dan anggota tim. Oleh karena itu, bukan hal mudah menyeleksi kandidat karena jika salah pilih maka langsung berdampak pada perusahaan. Contohnya rugi lah ya. Yang kedua, mempertahankan kualitas pekerjaan. Menambah karyawan baru untuk kekosongan tim harus selektif agar perusahaan dapat mempertahankan kualitas pekerjaan yang sudah tim bangun sebelumnya. Pasalnya, tujuan menambah tenaga kerja baru adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan, meningkatkan produktivitas ataupun meringankan beban kerja. Apabila perusahaan kurang efektif mencari karyawan, maka yang terjadi justru bisa menimbulkan masalah baru. 3. Menurunkan risiko turnover. Perputaran karyawan di perusahaan bisa diminimalisir dengan menerapkan tahapan seleksi yang ketat. Ketika orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat, risiko pengunduran diri bisa berkurang. Hal ini turut berpengaruh pada reputasi perusahaan karena memiliki rate turnover yang rendah. Personal reference. Perekrut dapat mengetahui kepribadian dan performa kerja kandidat melalui personal reference yang dicantumkan oleh pelamar di dalam CV. Perusahaan bisa menghubungi kontak yang bersangkutan untuk menanyakan kepribadian atau bagaimana pelamar selama bekerja. Biasanya, referensi berasal dari atasan di perusahaan terlebih dahulu maupun rekan kerja. Tes kesehatan. Tes kesehatan berlaku untuk pekerjaan tertentu, misalkan yang menuntut ketahanan fisik seperti operator forklift, pekerja warehouse, ataupun pekerja tambang. Pemeriksaan kesehatan mencakup fisik, bebas narkoba, dan obat-obatan, serta penyakit bawaan. Memperhatikan kesehatan tenaga kerja yang dipilih sangat berpengaruh pada produktivitas. Tentunya, perusahaan ingin operasional berjalan lancar dan menekan biaya perawatan untuk karyawan yang rentan sakit. Memperhatikan kesehatan tenaga kerja yang dipilih sangat berpengaruh pada produktivitas. Tentunya, perusahaan ingin operasional berjalan lancar dan menekan biaya perawatan untuk karyawan yang rentan sakit. Wawancara user. Wawancara user merupakan tahap akhir sebelum menentukan kandidat diterima atau tidak. Tujuan interview ini untuk mengetes pengetahuan teknis kandidat berkaitan dengan tanggung jawab kerjanya. Yang terakhir, penerimaan. Apabila seluruh tahapan selesai dilakukan, perekrut lalu membuat keputusan apakah kandidat ini lolos atau gagal diterima kerja. Penerimaan biasanya diakhiri dengan pemberian offering letter sebagai tanda formal seseorang telah diterima di perusahaan. Definisi proses seleksi karyawan. Proses seleksi dilaksanakan setelah rekrutmen selesai. Kedua tahapan ini penting dalam upaya menemukan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan perusahaan. Definisi rekrutmen sendiri adalah proses menghasilkan suatu kelompok
pelamar memenuhi syarat untuk pekerjaan-pekerjaan organisasional, dikutip dari Mathis and Jackson tahun 2006. Sementara pengertian seleksi karyawan menurut Mathis and Jackson tahun 2006 dalam jurnal Proses rekrutmen dan seleksi pada PT Pasifik Jaya Persada adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan pada organisasi. Perekrut mengunggah lowongan kerja untuk menarik pelamar potensial sebanyak-banyaknya melalui portal job maupun sosial media. Kemudian, mengumpulkan pelamar ke dalam talent pool. Selanjutnya, perekrut menjalankan beberapa tes untuk menyaring kandidat paling sesuai untuk mengisi kebutuhan posisi. Perekrut perlu mempelajari latar belakang pelamar dan bekerja sama dengan user apabila diperlukan. Biaya untuk seleksi karyawan jauh lebih besar daripada rekrutmen karena perusahaan perlu mengeluarkan dana untuk psikotes, medical check up, penalaran logika, IQ, ataupun tes koran. Secara sederhana, langkah seleksi dilaksanakan dengan 4 tahapan, yaitu seleksi administrasi, wawancara HRD, tes, dan interview bersama user. Nah, yuk mari kita cari tahu pentingnya proses seleksi bagi perusahaan. Setelah proses rekrutmen dilakukan, perusahaan perlu menyeleksi kandidat untuk menyesuaikan keterampilannya dengan posisi yang tengah dibuka. Memiliki tahapan seleksi yang selektif memungkinkan perusahaan mendapatkan pegawai berkualitas. Cara seleksi karyawan pun bervariasi, mulai dari scan CV, assessment test, personality assessment, program internship, wawancara grup, hingga simulasi kerja. Tujuannya dari proses seleksi yang panjang agar perusahaan benar-benar mempekerjakan tenaga kerja yang kompeten, loyal, dan mampu membantu bisnis mencapai target. Berdasarkan data dari studi MRI Network Recruiter Sentiment 2017, melansir dari zt.com, sebelum offering letter, rata-rata pengerekrut melakukan 3-4 kali interview dengan kandidat. Melalui artikel ini, kita bisa sebutkan dan uraikan proses seleksi karyawan beserta keuntungan dan kekurangannya. Materi terakhir, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan SDM. Yang pertama, latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai selama mengikuti pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan, khususnya dalam proses penempatan pegawai tersebut untuk menyelesaikan tugas pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, pengalaman kerja. Dewasa ini, banyak perusahaan lebih cenderung menerima sumber daya manusia yang berpengalaman dibandingkan dengan sumber daya manusia yang belum berpengalaman. Hal ini terlihat pada kenyataan bahwa sumber daya manusia yang sudah mempunyai pengalaman akan memerlukan waktu penyesuaian diri yang lebih pendek dengan keadaan baru dibandingkan dengan masa penyesuaian diri yang sedikit lama bagi sumber daya manusia yang belum berpengalaman sama sekali. 3. Kesehatan fisik dan mental. Kesehatan erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang berat dan berbahaya misalnya hanya mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai fisik sehat dan kuat. Status perkawinan. Status perkawinan dalam sumber daya manusia perlu menjadi beban pertimbangan dalam penempatannya karena banyak pekerjaan yang terang-terangan mempersyaratkan penerimaan sumber daya manusia yang belum menikah. Faktor umur. Yang memerlukan pekerjaan ini bukan sumber daya manusia muda yang baru selesai dan sekolah saja, tapi kadang-kadang orang yang sudah tua pun atau para pensiunan banyak yang memerlukan pekerjaan untuk menyambung hidup anak dan istrinya. Yang keenam, faktor dan jenis kelamin. Yang ketujuh, faktor minat dan hobi. Kesimpulan, proses pemilihan atau penyeleksian karyawan atau pegawai disebut dengan proses seleksi, sedangkan penempatan karyawan berarti mengalokasikan pada karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Pada para karyawan lama yang telah menduduki jabatan atau pekerjaan termasuk sasaran fungsi penempatan karyawan dalam arti mempertahankan pada posisinya atau memindahkan pada posisi yang lain.
Berikut materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.